Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa dan siswi MA Soratiah kelas 11 baik A maupun B. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang permasalahan ahli waris. Ahli waris ini dapat diklasifikasi menjadi 3, yaitu ada yang disebut dengan zawil furud, ada juga asobah, ada juga mahjub. Zawil furud itu artinya ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu. Bagian tertentu ini maksudnya ya bagiannya sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Dapat sekian-sekian itu sudah ditentukan dalam Al-Quran. Ada yang disebut dengan furudul muqaddarah nanti. Lihat dalam surat An-Nisa, di akhir-akhir surat An-Nisa itu di situ dibahas tentang bagian-bagian atau furudul muqaddarah untuk ahli waris. Kemudian asobah itu adalah ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan. Dan yang ketiga adalah mahjub, yaitu ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan karena adanya ahli waris lain. Ini bisa tidak mendapatkan harta warisan atau juga bagiannya terkurangi. Nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Kemudian selanjutnya, sebelum ke furudul muqaddarah atau bagian tadi yang sudah ditentukan dalam Al-Quran, ini ahli warisnya kita klasifikasi dulu untuk diketahui secara jenis kelamin. Ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan ini bagiannya beda-beda. Dan ahli waris laki-laki itu ada 5 macam, yaitu yang pertama suami dari si mayit, atau dalam bahasa Arabnya zauj. Kemudian anak laki-laki, cucu laki-laki, kemudian bapaknya mayit, kemudian kakek dari bapak, kemudian saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung dengan bapak, paman seayah dengan bapak, anak laki-laki paman sekandung dengan bapak, anak laki-laki paman seayah dengan bapak, kemudian orang yang memerdekakan. Nah, semua ahli waris ini apabila ada semua, maka bukan berarti semuanya akan dapat. Jika ada semua, maka yang akan mendapatkan harta warisan itu hanyalah 3 orang. Itu suami, kemudian anak laki-laki, dan bapak. Yang lainnya gimana? Yang lainnya terhijab atau termahjub, terhalang untuk mendapatkan harta warisan karena ada ahli waris yang lebih kuat. Bagaimana dengan anak adopsi atau anak angkat? Nah, itu tidak masuk dalam kategori ahli waris. Itu nanti masuknya dalam hibah atau wasiat, artinya si mayit menghibahkan atau memberikan harta bukan dalam bentuk warisan. Itu secara hukum Islam. Kemudian yang selanjutnya ahli waris perempuan itu ada 10 macam. Ada istri, kemudian anak perempuan atau bintun, cucu perempuan, ibu, nenek dari ibu, nenek dari bapak, kemudian saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan terakhir seorang perempuan yang memerdekakan. Dan apabila ahli waris ini ada semua, itu yang berhak mendapatkan juga tidak semuanya. Itu hanya istri, anak perempuan, ibu, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian saudara laki-laki perempuan kandung. Itu pun nanti kalau tidak ada anak laki-laki, kalau umpamanya yang ada ini ahli warisnya perempuan semua atau yang disebutkan tadi. Selanjutnya ada yang disebut dengan furudul muqaddarah. Apa yang dimaksud dengan furudul muqaddarah? Nah, furudul muqaddarah itu adalah bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan Al-Quran bagi beberapa ahli waris tertentu.
Nah, ini ada 6 macam, ini harus dihafalkan. 1 an-nisfu atau 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Nah, ini adalah dasar yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran. Ini bagiannya sudah ditentukan. Siapa saja yang mendapatkan bagian ini? Nah, ini mesti dihafalkan, mesti tahu siapa yang dapatkan nisfu, sulus, rubu. Ya, kemudian selanjutnya sudus, kemudian sumun dan sulsen atau 2/3. Nah, ini tidak bisa keluar dari ini karena ini sudah ditentukan oleh Al-Quran. Ya, ada 6. Kemudian selanjutnya kita lihat dari Dawil Furud tadi, atau apa tadi namanya, Furudul Muqaddarah. Nah, kita lihat siapa saja yang berhak mendapatkan setengah atau 1/2 atau nisfu. Ahli waris yang berhak mendapatkan 1/2 atau setengah adalah yang pertama anak perempuan tunggal, dan jika tidak ada anak laki-laki. Jadi kalau umpamanya mayit meninggalkan seorang anak perempuan, tidak punya anak laki-laki, maka si anak perempuan tersebut mendapatkan setengah dari harta warisan si mayit. Kemudian yang kedua, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki selama tidak ada 1 anak laki-laki, 2 cucu laki-laki. Jadi kalau ada anak laki-laki atau cucu laki-laki ini termaju atau terhalang. Kemudian selanjutnya saudara perempuan kandung tunggal jika tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan. Artinya ketika seorang meninggal dunia dan tidak punya anak, tapi dia punya saudara kandung, saudara perempuan yang tunggal, maka itu si saudara perempuan tersebut dia bisa mendapatkan harta warisan. Tapi kalau mayitnya punya anak, maka dia termahjub atau terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Kemudian selanjutnya cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki, kemudian bapak, kemudian kakek atau bapak dari bapak jika mayitnya tidak punya bapak, kemudian saudara laki-laki sekandung. Nah, ini yang kemungkinan atau yang dipastikan bisa mendapatkan 1/2. Selanjutnya ini ahli waris yang juga bisa mendapatkan 1/2 atau setengah dari harta mayit, yaitu saudara perempuan saya tunggal jika tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan. Kemudian jika tidak ada cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki, kemudian tidak ada bapak, kakek, saudara perempuan kandung atau saudara laki-laki sebapak. Artinya dia hanya punya saudara perempuan seayah satu-satunya. Kemudian suami. Nah, suami bisa mendapatkan 1/2 atau setengah harta jika si mayit tersebut tidak punya anak laki-laki atau perempuan. Gimana kalau si mayitnya punya anak? Maka suami nanti bagiannya bukan 1/2 atau bukan setengah, tapi nanti bagiannya adalah 1/4. Kemudian cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Furudul Muqaddarah selanjutnya adalah 1/3. Siapa saja yang berhak mendapatkan ahli waris 1/3 harta dari harta warisannya si mayit? Ini ada 2, diantaranya ibu jika mayit meninggal tidak memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki atau saudara laki-laki. Kemudian selanjutnya 2 orang saudara atau lebih, baik laki-laki atau perempuan yang seibu. Nah, ini ahli waris yang mendapatkan 1/3 harta. Selanjutnya ahli waris yang mendapatkan 1/4 harta warisan dari si mayit. Yang pertama yaitu suami. Suami mendapatkan harta warisan 1/4 dengan catatan jika ada atau jika mayit meninggalkan anak laki-laki atau perempuan, kemudian cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.
Selanjutnya yang mendapatkan 1/4 itu istri. Kalau yang meninggalnya suami berarti. Baik itu istrinya 1 orang ataupun lebih, tetap aja 1/4. Nah, berarti 1/4 dibagi 4 kalau istrinya 4. 1/4 dibagi 2 kalau istrinya 2. Nah, dengan catatan jika tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan. Artinya si suami atau mereka menikah belum punya anak berarti. Bagaimana kalau punya anak angkat? Tetap aja anak angkat itu bukan ahli waris. Jadi jika suami meninggal kemudian meninggalkan istri dan belum punya anak, maka istri berhak mendapatkan 1/4. Tapi kalau sudah punya anak, maka istri nanti bagiannya itu adalah 1/8. Kemudian juga jika tidak ada cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki. Kemudian selanjutnya as-sudus atau orang yang berhak mendapatkan harta warisan 1/6. Siapa saja yang pertama yaitu adalah ibu jika meninggal itu mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki atau 2 orang atau lebih dari saudara laki-laki atau perempuan. Kemudian selanjutnya yang berhak mendapatkan 1/6 itu bapaknya si mayit bila si mayit yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. Kemudian nenek atau ibu dari ibu atau ibu dari bapak bila tidak ada ibu. Jadi umpamanya mayit meninggal, dia sudah tidak punya ibu tapi punya nenek, berarti neneknya berhak. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki seorang atau lebih jika bersama-sama seorang anak perempuan. Kemudian kakek jika yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan tidak ada bapak. Kemudian seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan bapak. Kemudian saudara perempuan seayah seorang atau lebih jika yang meninggal dunia mempunyai saudara perempuan kandung dan tidak ada saudara laki-laki sebapa. Selanjutnya ahli waris mendapatkan as-sumun atau 1/8 dari harta warisan. Siapa yang mendapatkan harta warisan 1/8 yaitu adalah hanya istri saja yang mendapatkan 1/8 jika mayit mempunyai anak laki-laki atau perempuan. Jadi kalau umpamanya si mayit punya anak, maka istrinya si mayit itu mendapatkan 1/8, baik itu istrinya 1 ataupun lebih dari 1. Kemudian anak tidak punya, umpamanya sudah meninggal tapi ada cucunya, nah maka tetap berarti bagiannya adalah 1/8 bagi si istri. Selanjutnya furudul muqaddarah yang terakhir adalah sulusain atau 2/3. Siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan 2/3? Yang pertama adalah 2 orang anak perempuan atau lebih jika mereka tidak mempunyai saudara laki-laki. Kemudian yang kedua, 2 orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian 2 orang saudara perempuan kandung atau lebih jika tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau saudara laki-laki kandung. Kemudian yang terakhir 2 orang perempuan seayah atau lebih jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah. Itulah furudul muqaddarah atau bagian-bagian tertentu yang sudah ditentukan dalam Al-Quran dan siapa saja yang berhak mendapatkannya. Nah, ini wajib dihafalkan ya. Kemudian selanjutnya pembahasan asobah. Asobah itu artinya sisa. Maksudnya adalah dalam hal ini adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan tetapi bisa mendapatkan semua harta atau sisa harta setelah harta dibagi kepada ahli waris yang mendapatkan dawil furud. Asobah ini terbagi menjadi asobah binafsi, kemudian ada asobah bilguir.
Ahli waris yang menjadi asobah mempunyai 3 kemungkinan. Pertama, mendapatkan seluruh harta warisan saat ahli waris double furud tidak ada. Jadi kalau tidak ada ahli waris yang lain, hanya ada dia yang posisinya sebagai asobah, maka dia bisa mendapatkan seluruh harta. Kemudian yang kedua, mendapatkan sisa harta warisan bersama ahli waris dari double furud saat ahli waris double furud ada. Artinya ahli waris yang lain yang bagiannya sudah ditentukan itu ada. Nah, si orang yang berhak mendapatkan asobah juga ada, maka dia mendapatkan sisa harta setelah dibagi ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, bisa kemungkinan tidak mendapatkan sisa harta sama sekali karena warisannya telah habis dibagikan kepada zawil furud sesuai dengan pembagian atau bagian yang telah ditetapkan. Kemudian untuk asobah binafsi ini diantaranya ada 13. Ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung laki-laki, saudara seayah laki-laki, kemudian anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, anak laki-laki, saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki, paman kandung, anak laki-laki, paman seayah, kemudian laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya atau memerdekakan budak. Bagaimana kalau semua ahli waris asobah ini ada? Apakah semuanya bisa mendapatkan harta warisan? Tidak. Jika ada semuanya ini ahli waris yang masuk dalam kategori asobah, maka tidak berarti semuanya berhak mendapatkan harta warisan atau berhak mendapatkan bagian sebagai asobah. Akan tetapi didahulukan orang-orang atau para asobah yang lebih dekat pertaliannya dengan orang yang meninggal atau dengan mayit. Jadi penentuannya itu ini diatur sesuai dengan nomor urut yang tertulis ini. Jadi kalau umpamanya ada anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya, ini bukan asobah dia, gitu. Jadi tidak mendapatkan asobah, termahjub namanya. Jadi yang berhak hanya anak laki-laki. Selanjutnya asobah bil goir, yaitu orang yang mendapatkan asobah karena terbawa oleh ahli waris yang lain yang setingkat, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan seayah yang menjadi asobah jika bersama saudara laki-laki mereka masing-masing asobah dengan sebab terbawa oleh laki-laki yang setingkat. Rinciannya sebagai berikut, yaitu anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi asobah, cucu laki-laki dari anak laki-laki juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi asobah, saudara laki-laki kandung juga dapat menarik saudara laki-laki sekandung juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi asobah, saudara laki-laki sebapak juga dapat menarik saudaranya perempuan yang menjadi asobah. Artinya, contoh, ada anak laki-laki ahli waris, ada anak laki-laki dan anak perempuan. Posisi anak laki-laki itu kan sebagai asobah. Nah, maka si anak perempuan ini bisa menjadi asobah karena terbawa oleh atau ditarik menjadi asobah oleh anak laki-laki. Kemudian selanjutnya ada asobah ma'al goir, yaitu asobah bersama orang lain. Artinya mendapatkan asobah karena dia bersama ahli waris lain, yaitu ahli waris perempuan yang menjadi asobah dengan adanya ahli waris perempuan lain. Siapa saja? Yang pertama, saudara perempuan sekandung menjadi asobah bersama dengan anak perempuan, baik itu satu orang atau lebih, atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian saudara perempuan seayah menjadi asobah jika bersamaan dengan anak perempuan atau cucu perempuan seorang atau lebih dari anak laki-laki. Nah, ini semua dengan catatan tidak ada anak laki-laki ahli warisnya. Baiklah, sebelum kita membahas poin yang ketiga, yaitu tentang mahjub atau hijab, kita akan mencoba membahas tentang cara pembagian harta warisan dulu. Jika ada kasus umpamanya seorang
suami istri, punya satu anak laki-laki, kemudian punya anak perempuan. Kemudian si suami meninggal. Jadi dalam kasus ini umpamanya suami meninggal, ahli waris yang ada itu umpamanya ayah dari si suami, kemudian istri, kemudian anak laki-laki dan anak perempuan. Maka berarti bagian masing-masing adalah yang pertama ayah. Ayah itu berhak mendapatkan harta warisan 1/6. Karena mayit meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, artinya mayitnya punya anak. Kemudian istri berhak mendapatkan 1/8 karena si mayitnya ini punya anak. Kemudian anak laki-laki berarti sebagai asobah binafsi dan anak perempuan sebagai asobah bilgoyah. Bagaimana cara pembagiannya, insya Allah nanti akan kita bahas pada perjumpaan berikutnya, sekaligus kita akan membahas tentang mahjub atau orang yang terhalang untuk mendapatkan harta warisan, baik itu hijab atau terhalang sama sekali tidak dapat, disebut dengan hijab hirman, atau juga terkurangi bagiannya atau disebut dengan hijab nuksan. Untuk perjumpaan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.